Lemonizen, ikutan giveaway yuk. Halo Lemonizen, saya Siska Suwitomo untuk Lemonilo Crush. Apa kabar? Yang mengawali itu adalah karena saya mulai dari kecil sudah berada di dapur, jadi mengikuti lihat nenek saya masak, ibu saya masak. Kemudian perjalanan ini benar-benar karena apa? Di dalam memasak itu kita melihat sesuatu dari sebuah bahan-bahan yang melalui proses pembuatan menjadi sesuatu yang menggoda selera. Artinya apa? Kita lihat, kita pengen nyoba. Dan itu selalu bagus, nggak mungkin nggak ada yang nggak bagus. Mau bikin tumis saja pasti cakep, kalau nggak cakep nggak ada yang mau makan, ya nggak sih? Nah itu dia, itu awalnya. Sehingga memasak itu berangkat saya menjadi dewasa, kemudian saya menikah. Bidang yang saya pilih ya yang saya kuasai, saya tidak perlu mikir. Jadi saya tidak perlu menghafalkan karena saya sudah pernah melihatnya. Belajarlah saya bidang boga. Karena dengan demikian memudahkan saya untuk mengikuti pelajarannya, seperti itu. Sebetulnya buat saya semuanya mengesankan, karena semuanya bagus. Kalau tidak sesuatu yang saya niati itu bagus, ngapain saya mikirin gitu, ngapain saya buat, ya nggak sih? Mau masak nasi goreng aja begitu melangkah kan saya tahu apa yang saya mesti siapin. Saya harus menyiapkan kalau bumbu nasi goreng Jawa, otomatis saya harus menyiapkan sambal terasi, saya menyiapkan nasinya yang pas peraknya, bukan nasi yang kempel gitu, bukan. Karena apa? Supaya di dalam proses pembuatan itu saya menemukan kelancaran dan saya mendapatkan hasil jadi yang menggoda selera tadi. Orang lihat, orang kepingin nyoba. Sekarang gak usah jauh-jauh. Bagaimana kita membuat telur ceplok aja kan pastinya kita menginginkan itu kelihatan kuningnya. Nah otomatis kita mengikuti, putih dulu masuk, baru taruh kuningnya. Sehingga dia akan menjadi betul-betul telur mata sapi. Iya nggak sih? Oh ini pengalaman yang lucu ini. Pada waktu saya harus memberikan pelajaran mendidik chef-chef Cina membuat sajian Indonesia karena akan ada festival Indonesia di sana. Itu lucu. Mengapa? Lucunya begini. Saya nggak bisa berbahasa Cina. Kemudian chef sana nggak bisa berbahasa Inggris. Jadi itu saya nggak tahu bagaimana semuanya bisa komunikasi dengan baik. Saya ngomong bahasa Jawa. Translatornya juga nggak ngerti. Jadi pokoknya saya tunjuk bendanya ngerti. Jadi misalnya minta garam, kasih contohnya ini. Dia tahu, bikinnya begini tahu. Jadi kemudian mau bikin gado-gado, kacang kan diulek susah, blender susah. Pakai apa? Selai kacang, bikin bumbu gado-gado seperti itu. Kalau saus tomat seluruh dunia kan ada. Nah kalau kecap manis apa itu di Chinese grocery biasanya ada seperti itu. Jadi mudah lah. Jadi sering-seringlah kalau di luar negeri tengok-tengok toko-toko yang jual groceries, makanan, pasti akan tahu apa yang ada di sana. Makanan favorit saya itu adalah sesuatu yang tumisan aja, yang cepat bikinnya. Tidak perlu menginap, tidak perlu apapun, ditumis pasti akan enak. Tempe. Tempe itu kalau kita berada di negara mana kan susah, jadi tapi kalau ada ya tempe. Tempe is the best. Agak sulit saya mengingatnya Mbak ya. Terus terang aja agak sulit saya mengingatnya. Karena buat saya semua itu sudah biasa aja gitu. Nggak ada yang khusus. Justru saya yang selalu teringat adalah makanan saya waktu kecil. Adalah sup buatan nenek saya. Bagaimana dia membuat sup itu yang begitu hebat. Jadi dia didihkan air baru dia masukkan ayamnya. Tapi secara teori memang benar itu. Karena dengan air mendidih kita masukkan bendanya itu, apa daging atau ayam atau apa, itu otomatis akan menutup pori-pori dan darah dari benda sendiri itu tidak keluar. Tapi kalau kita bersamaan, air dingin kita masukkan semua daging, maka air pertama menuju temperatur yang 70 derajat itu, dia akan berfungsi sebagai pencelupan, jadi seperti mencuci. Makanya ada yang suka darahnya keluar, sampai seperti itu.
Buat saya mau hidup sehat itu satu hal, semuanya jangan berlebih. Jadi makanlah secukupnya. Kalau kita berlebih, otomatis itu badan menjadi gemuk, kemudian ada bahan-bahan yang tidak tahan di badan kita, sehingga kita menjadi nggak usah makan secukupnya, begitu kan yang udah selesai. Kalaupun saya mengatur diri saya, kalau saya harus mencicipi makanan, bukan berarti saya harus makan satu piring, enggak. 1 sendok udah cukup. Jadi diharapkan bahwa semua yang saya cicipin pun ada gizi seimbang ya, artinya di situ ada sayur, di situ ada kuah, di situ ada daging. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, tetapi kita harus mentang-mentang ini sajian misalnya gulai kambing, wah enak, terus saya makan sepiring pol, yang enggak, bukan seperti itu. Ambil sepotong udah cukup cicipin. Jadi kalau kita mau sehat itu apa yang kita konsumsi itu harus kita atur. Makanan begitu banyak, makanan begitu enak-enak. Pilihlah yang mewakili kuah, pilihlah yang mewakili gorengan, pilihlah yang mewakili tulisan. Jadi sedikit-sedikit semua, tapi kita merasakan intinya. Itu yang gantung pacu itu karena kebetulan kalau saya selesai masak di dapur kecil saya, itu otomatis saya akan bersihkan dan saya akan gantung. Itu otomatis. Itu karena akan dipakai untuk selanjutnya. Tapi kalau saya dikatakan saya akan gantung panci untuk tidak memasak, itu nggak mungkin. Karena dunia saya sudah ini dan itu sangat melekat. Nggak mungkin saya ninggalin masak, mau ngapain saya. Selama saya sehat, insya Allah saya tetap berada di dapur. Saya berharap kuliner Indonesia ini adalah tuan rumah di negara kita. Jadi kita harus rame-rame berbicara pada dunia. Datanglah ke Indonesia. Cicipi keanekaragaman sajiannya dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Please come to Indonesia. Try the lovely taste of Indonesia. Untuk menduniakan sajian Indonesia dan menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, kita mulai dari lingkup yang kecil, di mana itu adalah dari rumah. Ibu selalu memasak yang istimewa, yang enak, sajian-sajian Indonesia. Ya, semoga saja semua tetap oke. I love you, Pul, sajian Indonesia. Cooking. Semur, sop, deep fry, kukus, aduk. Wah, ini dia Juna aja anakku.